TNI Manunggal Membangun Desa, bentuk sinergitas TNI dengan masyarakat dalam memperbaiki fasilitas, membangun desa menjadi lebih baik. Dan di TMMD ke-126 ini, Dandim Malang Batu dinobatkan sebagai Dansatgas terbaik. Dan sudah bersama saya Dandim 0818 Malang Batu, Letkol Zeni Bayu Nugroho. Selamat datang, Komandan. Selamat datang. Terima kasih, Mbak. Mohon izin, Komandan, selamat kami ucapkan atas prestasi yang diraih sebagai Dansatgas terbaik di TMMD ke-126. Dan kalau saya lihat, ini ada dua penghargaan ternyata. Betul. Bukan hanya Dansatgas terbaik, tapi juga Lomba ada karya juara 2 jurnalistik kategori LKJ. atau lomba karya jurnalistik yang juara keduanya. Sebetulnya ada dua lagi, yaitu ada dua lagi. Media cetak ada juara 1, yaitu atas nama Mbak Tri. Yang kedua adalah lomba media sosial, sama itu juara 3. Jadi alhamdulillah sebenarnya ada 4 penghargaan. Ada 4 kategori yang kita dapatkan. Luar biasa. Mohon izin, jadi nggak sia-sia jauh-jauh datang dari sana. Alhamdulillah. Tadi sempat sudah diberikan penghargaan di Nasution baru saja hari ini. Betul, ya, Komandan. di lantai 3 tadi. Nah, Komandan, kalau boleh jujur nih, gimana rasanya saat mendengar Komandan disebut sebagai Dansatgas terbaik? Apakah kaget atau justru biasa aja? Udah berasa sih, gitu. Jadi sebelumnya saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Dispenat menyelenggarakan podcast ini, ya dengan harapan saya juga bisa berbagi informasi, kemudian ya menambah kebersamaan juga lah, rasa kebersamaan antara kami yang berdinas di daerah kan, khususnya di Malang Batu, dengan Dispenat yang ada di Mabesat sini. Yang kedua tentang perasaan yang saya rasakan ketika saya dapat informasi, karena saya dapat info baru hari H-2 kemarin, saya dapat info bahwa saya alhamdulillah menjadi Dansatgas terbaik untuk kategori A. Jadi di TMMD kan ada kategori A dan B. Di kategori A ini yang APBD-nya 1,7 T ke atas, itu alhamdulillah Kodim Malang Batu menjadi yang terbaik nomor 1. Kemudian perasaan ya tidak bisa dipungkiri, pasti akan, apalagi ini kan satu angkatan darat ya, bisa dibilang ini adalah penghargaan pertama saya di tingkat angkatan darat selama saya berdinas menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Ini yang kaget lah, terus terang, karena saya memang menjadi Dandim ini sampai 29 November saya baru 2 bulan. Jadi saya serah terima jam 9 pagi, jam 1 siang saya melaksanakan paparan persiapan TMMD ini. Jadi itu menjadi tantangan pertama saya ketika menjabat sebagai Dandim, untuk bisa berbuat terbaik untuk satuan saya di Kodim Malang Batu ini. Luar biasa. Jadi baru 2 bulan menjabat jadi Dandim Malang Batu, izin. Sampai dengan sekarang 2 bulan kurang 2 bulan. Sebelumnya berarti Komandan di mana? Sebelumnya saya berdinas di Yonsipur 10 sebagai Dan Yonsipur 10 di Pasuruan. Mulai 29 September saya dipercaya untuk menjadi Dandim di Kabupaten Malang, seperti itu, Mbak. Gimana tanggapan istri atau anak mungkin Komandan di rumah? Sama, mereka juga sangat bangga, haru lah. Kami orang kampung kan, ini TNI Manunggal Membangun Desa ini kan, ya karena kami berasal dari desa, jadi betul-betul kami merasakan lah. Makanya kami berbuat semaksimal mungkin, karena saya juga dari desa, makanya kita berbuat maksimal untuk membangun desa dari desa lah. Kita harapkan nanti kalau desanya bagus kan, kecamatan bagus, nanti kabupaten atau ikut naik atau ikut berprestasi juga, seperti itu. Baik, makanya. jadi berangkat dari desa untuk membangun desa, ya, bukan dari rakyat untuk rakyat, sama aja sebenarnya, Komandan. Maksudnya dari level yang terendah kan di pemerintah ini kan pemerintah tingkat desa. Nah itu ya dengan harapan dengan dari desa sendiri sudah terbangun kan, infrastruktur sudah lancar, nanti akan kehidupan ataupun perekonomian warga masyarakat di level terbawah pun akan naik secara otomatis, seperti itu. Betul. Dan tentu untuk mendapatkan posisi menjadi Dansatgas terbaik pastikan melalui proses juga yang panjang. Betul. Untuk pelaksanaan TMMD kemarin berlangsung berapa lama itu, Komandan? Dan apa program unggulan yang dilaksanakan? Jadi TMMD ke-126 ini
berlangsung dibuka pada tanggal 8 Oktober dan ditutup tanggal 6 November kemarin. Kebetulan yang menutup kemarin di tempat kami di Malang ini adalah Bapak Wakasat yang langsung hadir. Beliau, kami juga sangat bangga juga bisa didatangi oleh Wakasat, meskipun dari sebetulnya lokasi TMMD kami dari kota Malang sendiri itu kalau perjalanan darat kurang lebih 3 jam, karena memang betul-betul sesuai dengan tujuan TMMD ini. Jadi sasaran TMMD ini kan di daerah yang terluar atau dari kabupaten ya, khususnya di Kabupaten Malang, yang terjauh di wilayah Kabupaten Malang, yaitu berbatasan langsung dengan Kabupaten Lumajang. Jadi memang masih untuk arah ke sana itu jalannya masih perlu perjuangan lah seperti itu. Makanya kemarin dipilihlah ini, karena TMMD juga prosesnya kan melalui metode bottom up. Jadi saran dari para babinsa yang ada di wilayah Kabupaten Malang ini semuanya memberikan masukan, saran bagaimana kondisi di desanya masing-masing. Itu akan kita himpun, kemudian kita akan musyawarahkan, kita akan diskusikan dan pertimbangkan dengan berbagai faktor, sehingga kemarin dipilihlah Desa Lebak Harjo di Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Kami sarankan kepada kabupaten dan kabupaten setuju. Kemudian kami laporkan ke Angkatan Darat tahun 2025 ini di 126, TMMD yang ke-126 ditetapkan di Lebak Harjo ini. Baik, Komandan. Nah, di Desa Lebak Harjo itu sasaran wilayah apa aja yang maksudnya ini harus diperbaiki? Mungkin jadi, sumur atau apa? Memang di sana ini daerah rawan bencana sebetulnya, karena berada di dekat bawah pegunungan? Aliran lahar dinginnya Gunung Semeru. Jadi itu berbatasan langsung dengan sungai besar yang ketika lahar dingin, mohon maaf kayak kemarin kan curah hujan tinggi pasti akan dilintasi oleh lahar dingin. Bahkan pada saat kita selesai penutupan, sebelum penutupan itu ada korban juga, 2 orang hanyut dan ditemukannya di Banyuwangi. Sempat pada saat berlangsungnya betul, itu TMMD. Jadi, betul, sebelum penutupan itu sebelum sudah penutupan. akhir-akhir. Betul. Jadi memang rawan bencana, makanya di Lebak Harjo ini program yang kita laksanakan secara fisik itu ada yang pertama ada perbaikan saluran drainase, karena memang di situ sering terjadi banjir, jadi rata-rata saluran air ini full sama lumpur seperti itu. Jadi ketika ada air bukannya mengalir tapi malah meluber ke pemukiman seperti itu kan. Kemudian yang kedua adalah pembangunan jalan usaha tani. Jadi selama ini kan hasil panen ini masih kurang karena jalannya masih rusak. Jadi ketika untuk membawa hasil panen ini ke desa ataupun ke kota itu masih terjadi perlu effort atau perjuangan yang lebih sulit medannya, sehingga kemarin jalannya sudah dibeton seperti itu. Jadi lebih lancar. Yang paling ditunggu-tunggu sebetulnya adalah pipanisasi. Jadi kemarin kita laksanakan pipanisasi yang selama ini ketika musim kemarau panjang, warga di Lebak Harjo ini kurang lebih selama 5 tahun ke belakang ketika kemarau itu kekurangan air bersih. Jadi kemarin kita laksanakan pipanisasi. Jadi sumber di atas ini di gunung sebetulnya debitnya cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih di warga. Tapi selama ini ketika kemarau tidak cukup karena selama ini hanya mengalir lewat selokan tanah seperti itu. Jadi warga mengambil air di? Kalau ini langsung ke sumber harus naik ke atas sekitar 2,5 kilo dari bawah. Itu naik. Kita yang TNI aja kemarin ke sana, wah capek betul, berkeringat sampai basah. Nah, dengan pipanisasi ini dari sumber langsung dipasang pipa menuju ke pemukiman langsung ke rumah-rumah. Jadi seperti PDAM dipasang. Itu warga sangat terharu kemarin. Jadi mungkin kita juga punya konten di Instagram Kodim, mungkin bisa dilihat di situ bahwa masyarakat sangat penantian selama ini tercapai seperti itu, terkabul. Jadi kan pasti akan sangat merasa bangga dengan kehadiran kita pada TMMD ini seperti itu. Atau mungkin kalau netizen mau melihat bagaimana perubahan atau perkembangan dia di Instagram apa namanya, izin Komandan? Bisa di Instagram Kodim 0818 Malang Batu itu ada di IG itu. Oke, nanti bisa ditonton berarti ya semua silakan. yang kita update selama 30 hari
Itu memang kita salah satu lomba kan di sini adalah lomba karya jurnalistik yang itu salah satunya. Ya, yang juara 2 ini. Betul. Okay. Nah, makanya kemarin salah satunya adalah tentang pembuatan konten. Ya, intinya itu tidak mengada-ngada, itu yang kita lakukan selama 30 hari itu. Jadi memang di sini gotong royongnya warga itu sangat kental, karena ya memang kita benar-benar dinantikan oleh warga di Lebak Harjo ini. Jadi mereka dengan sukarela, dengan ikhlas bantu, karena musim hujan juga mereka hujan pun tidak peduli, tetap bantuin kita seperti itu. Termasuk kita nggak minta minum, nggak minta, mereka sekedar, tapi kan kita bukan masalah ngasih rebusan ataupun teh itu kan, tapi itu bentuk ya apresiasi juga. Mereka untuk kita kan, itu kan wah, ini yang kita harapkan kan seperti itu sebetulnya dari TMMD kan. Jadi warga dengan sukarela bekerja sama dengan kita saling untuk sebetulnya ya, Komandan. Gotong royong tadi itu, semangat gotong royong yang kita harapkan dapat tumbuh ataupun meningkat di dalam pelaksanaan TMMD ini, seperti itu, Mbak. Berarti setelah dibangun pipanisasi tersebut, warga tidak ada lagi yang naik-naik ke atas gunung untuk ambil air dari sumbernya langsung ya, Komandan? Ya, betul. Jadi sekarang tinggal putar keran di rumah masing-masing, air langsung mengalir seperti itu. Luar biasa. Sumber air sudah dekat. Sumber air sudah dekat. Sudah dekat. Baik, Komandan, tentu mungkin perlu saya tambahkan, Mbak. Jadi dalam TMMD ini juga kemarin pada saat pembukaan itu, karena saya dengan Bupati keliling juga sambil melihat lokasi itu, beliau melihat ada beberapa rumah yang mohon maaf mungkin belum layak huni, sehingga kemarin pada saat itu juga Bupati menambahkan rehab ataupun bedah rumah 30 unit di Desa Lebak Harjo itu bekerja sama dengan Basnas di Kabupaten Malang. Jadi alhamdulillah selain program TMMD yang sudah direncanakan tadi, ada tambahan pada saat itu, yaitu bedah rumah sebanyak 30 unit, dan alhamdulillah sudah selesai semuanya. Masya Allah. Komandan, tentu dalam pembangunan desa ini kan tidak hanya TNI yang berperan, ada pemberdayaan masyarakat tentunya, betul ya, Komandan? Betul. Menurut Komandan, bagaimana masyarakat di Desa Lebak Harjo tersebut? Terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita merasa di akhir TMMD kita bahkan ada yang nangis juga. Kenapa? Karena memang menurut saya rasa chemistry lah, atau rasa persaudaraannya itu sudah tumbuh meskipun dalam waktu hanya 30 hari, karena kita di sana juga tidurnya kan di rumah warga. Jadi kita per rumah kita ada yang 4, ada yang 5 sesuai dengan kondisi rumah ataupun kapasitas rumahnya. Kita tinggal bersama dengan warga, kita berbaur, khususnya di malam selesai kerja kan kita pasti akan bercengkerama lah, ngobrol tentang kondisi mereka. Nah, itu benar-benar kita bisa merasakan juga bagaimana kehidupan mereka selama ini kan. Jadi dengan adanya TMMD ini juga seperti yang saya sampaikan. Jadi kemarin karena ini kan selama 30 hari kita ada 10 paket pekerjaan. Tidak semuanya itu dikerjakan dalam 30 hari, tapi seperti pengaspalan itu kan karena menggunakan alat kan cepat selesai, hanya 3 hari selesai. Selesai 3 hari itu warga tuh langsung membuat tumpengan dan itu tanpa kita minta, betul. Jadi mungkin ada di video itu bahwa mereka tuh langsung kesadaran buat tumpeng dengan ayam ingkung gitu kalau bahasa Jawanya kan, ayam utuh itu 1 ekor, itu sebagai bentuk rasa syukur mereka atas dilaksanakannya TMMD. Jadi mereka merasakan betul, makanya mereka benar-benar secara sukarela dan antusias lah dengan pelaksanaan program TMMD ini, seperti dan masyarakat di sana juga turut membantu ya, Komandan. Betul, dalam mereka pembangunan. Turun langsung, mereka juga ikut macul nyangkul, ikut bawa semen, ikut bawa pasir, dan ikut terjun langsung kotor-kotor dengan kita sama-sama, seperti itu, Mbak. Kalau menurut Komandan, apa yang paling berdampak dari adanya pembangunan desa di Lebak Harjo itu? Apa pipanisasi itu paling berdampak atau Betul. Ada lagi yang lain? Kalau secara dari 10 macam paket itu memang yang paling dinanti adalah pipanisasi tadi, tentang pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Lebak Harjo itu. Memang selain itu, selain sasaran fisik, kita juga ada program yang non fisik, sasaran non fisik seperti penyuluhan, kemudian BIMTEK tentang batik. Jadi di sana juga kan banyak UMKM.
ada BIMTEK tentang batik, kemudian penyuluhan tentang Linmas, tentang PM4GN atau narkoba, kemudian tentang guru PAUD, kemudian guru TK. Seperti itu kita juga laksanakan selama 30 hari itu. Setiap hari kita ada kegiatan penyuluhan atau kesasaran non-fisik tadi, termasuk kita memberikan bantuan tentang kepada masyarakat, dan ada juga kesadaran tentang keamanan lingkungan seperti Linmas itu kita juga galakkan di sana agar mereka juga tumbuh lagi rasa peduli untuk desanya sendiri seperti itu. Selama pelaksanaan TMMD tersebut, apa kendala yang dialami, Komandan? Kendala yang dialami secara umum sih sebenarnya tidak ada. Sebetulnya alhamdulillah kita bisa atasi semua. Memang kemarin yang paling menjadi tantangan pada saat kita laksanakan ini kan sudah musim hujan dan lumayan curah hujannya yang sedang tinggi-tingginya di bulan November ini kan. Makanya memang itu yang menjadi tantangan kami untuk selesai tepat waktu. Nah itu akhirnya kita dengan beberapa alternatif, dengan cara yang kita lakukan, alhamdulillah semuanya bisa selesai tepat waktu. Yang kedua, memang akses jalan menuju ke Lebak Harjo ini kan naik turun kemudian belok, memang bahkan kemarin kita menuju ke lokasi saja bisa maju mundur itu bisa 4 kali karena tidak bisa sekali jalan seperti itu karena terjal, nikung, kemudian resikonya tinggi terutama pada saat hujan tadi. Jadi akses jalan menuju sana, karena kan kita material di sana terbatas, jadi kita harus membawa dari Kepanjen, dari tempat yang lebih besar, sehingga akses jalan menuju ke sana masih susah seperti itu. Dan perlu tadi saya lupa sampaikan. Jadi salah satu faktor juga yang menjadikan dipilihnya Desa Lebak Harjo ini, kita kenal dengan, nanti mungkin bisa di internet, adalah Desa Pramuka. Di sana di tahun 79 dengan 93 kalau tidak salah itu Presiden Soeharto saat itu tuh hadir di sana, ada jambore internasional di sana dilaksanakan. Makanya di sana juga ada monumen Pramuka, dan ada juga di tahun 98 itu jambore nasional. Makanya sebetulnya potensi di sana sangat bagus. Makanya kemarin kami sarankan untuk dilaksanakan di sana, sehingga masyarakat sana akan percaya diri lagi bahwa mereka juga diperhatikan meskipun berada di ujung Kabupaten Malang atau terjauh dari Kabupaten Malang, seperti itu, Mbak. Dan gitu. Mungkin setelah desa terbangun dengan apik, bisa lagi jadi tempat mungkin berkumpulnya tadi pramuka atau apa ya. Diharapkan dengan infrastruktur yang sudah baik, otomatis di sana juga kan langsung berbatasan dengan samudra juga. Jadi ada pantai licin di sana namanya. Kenapa disebut licin ya? Memang karena aksesnya waktu dulu katanya memang sangat licin, jadi disebutlah pantai licin di sana. Makanya potensi pariwisata ada, kemudian pertanian dan perkebunan, durennya pun di sana terkenal. Makanya memang dengan TMMD ini diharapkan infrastruktur lancar sehingga perekonomian warga di Lebak Harjo ini ikut meningkat seperti itu, Mbak. Baik, Komandan. Nah, tentu setiap dan Satgas ini kan punya pendekatan yang berbeda-beda. Kalau Danim sendiri bagaimana pendekatannya mungkin kepada masyarakat atau kepada elemen lain sehingga semuanya bisa kompak dan berjalan dengan efektif, lancar? Jadi yang saya lakukan di sini, saya praktekkan langsung. Yang pertama memang seperti ya dari senior maupun dari atasan kami, ya kita menggunakan ketauladanan lah. Intinya kita hadir langsung, kita turun langsung ke lapangan, bekerja dengan anggota, dengan masyarakat, sehingga mereka pun merasa wah, komandan saja turun apalagi kita, sehingga kita mengajak mereka, akan kita lebih enak kan ngajaknya kalau kita ikut turun langsung seperti itu. Yang kedua, kita berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Jadi kita komsos lah kalau di teritorial itu kan, kita komsos langsung dengan masyarakat, kita mengajak warga selain pada saat jam kerja atau pada saat siang, malam juga kita ajak mereka ngobrol, kita diskusi bagaimana kendala-kendala yang masyarakat alami selama ini, sehingga kita minimal kita bisa bantu sumbang pikiran. Kalau memang bisa, kita bisa menyarankan ke provinsi ataupun di kabupaten. Seperti kemarin memang salah satu faktor penyebab terjadinya banjir besar di Lebak Harjo ini yang kurang lebih terjadi banjir tahunan itu karena adanya penyempitan di sungai. Jadi ada sungai besar 2 bertemu menjadi 1, disitulah
yang menyebabkan terjadinya banjir besar. Itu bisa sampai plafon banjirnya di tahun 2002 terakhir. Nah, di situ salah satu saran kemarin yang disampaikan oleh kepala desanya langsung pada saat WASF waktu itu Paban Kolonel Heri yang langsung datang ke lokasi, dari Pak Kades ini menyarankan langsung bahwa kita butuh penyodetan sungai sehingga langsung menuju ke sungai yang besar sehingga tidak terjadi lagi banjir. Kebetulan langsung disambut oleh Paban, dan Paban langsung menghubungi kementerian, dan langsung hari berikutnya langsung ditinjau langsung oleh Balai Sungai Brantas. Jadi alhamdulillah ini membawa dampak yang besar sekali untuk Desa Lebak Harjo seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Berarti udah langsung teratasi ya masalahnya. Ya, betul. Dan insya Allah ke depan tidak ada lagi yang terjadi di 2000. Memang kalau penyodetannya belum, karena memang itu butuh anggaran yang lumayan besar. Tapi ke depan akan. Sudah langsung semoga menjadi prioritas oleh dari, kalau di sana kan Sungai Brantas itu yang membidangi tentang sungai-sungai besar di wilayah Jawa Timur seperti itu. Jadi tinggal melakukan penyodetan itu aja ya, Komandan. Oke. Kalau untuk sinergi antara Kodim, mungkin Pemda dan elemen lain itu bagaimana, Komandan? Sinergi, jadi memang kita dengan Pemda alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik. Kami meneruskan dari pejabat-pejabat sebelumnya juga alhamdulillah sudah. Malang ini terkenal guyupnya, terkenal guyup rukun lah dengan antara seluruh Forkopimda, baik dari Pemda sendiri, dari kami TNI Polri, kemudian instansi-instansi lain termasuk warga masyarakat. Kita rukun, kita saling support, termasuk ya TMMD ini. Pemda memberikan anggaran untuk di 126 ini sebesar 1,7 untuk sasaran fisik dan 300-an juta untuk sasaran non fisik, sekitar 2 miliar yang dianggarkan oleh Pemda Kabupaten Malang untuk pelaksanaan TMMD ini. Kemudian kami di sini TNI, kemudian dibantu rekan kita juga dari Polri, kemudian dan yang paling utama adalah masyarakat. Dan kita semuanya gotong royong tadi untuk sama-sama melaksanakan program TMMD ini menjadi sukses seperti itu. Baik, Komandan. Nah, jadi strategi Komandan ini adalah utamanya membangun dulu kekeluargaan, betul ya, Komandan? Betul. Jadi agar masyarakat juga ikut turun, pakai prinsip pemimpin bukan bos gitu kan, Komandan. Jadi Komandan turun, anak buah juga tentunya ikut turun membantu dengan masyarakat juga. Siap. Nah, kalau tujuan utamanya sendiri dari TMMD ini mungkin secara keseluruhan itu apa, Komandan? Jadi untuk TMMD ini secara umum memang tujuan utamanya adalah untuk percepatan pembangunan di desa, kemudian melalui pekerjaan ataupun sasaran fisik dan sasaran non fisik. Jadi secara umum terciptalah nanti kemandunggalan TNI dengan rakyat. Jadi dengan pembangunan desa, masyarakat akan merasakan langsung peran kita di dalam desa tersebut, akan melaksanakan langsung. Jadi memang tidak hanya Angkatan Darat saja, tapi di seluruh instansi TNI dan Polri yang ada di wilayah Malang, dari Lanut, dari Lanal, itu semuanya terlibat semuanya dalam pekerjaan tersebut. Jadi masyarakat tidak memandang hanya Angkatan Darat atau ini, tapi seluruh TNI dan dibantu juga oleh rekan kita dari Polri, itu sama-sama turun langsung untuk membenahi infrastruktur tadi, terutama selain itu juga non fisik tadi, yaitu membangun kepercayaan diri, meningkatkan inovasi dan pelatihan-pelatihan untuk secara sumber daya manusianya ikut naik juga. Dan ya lebih besarnya adalah tadi kemandunggalan TNI dengan rakyat, sehingga mereka sama-sama siap ketika dibutuhkan oleh negara untuk membela negara kita yang tercinta ini gitu, Mbak. Ya, baik, Komandan. Nah, untuk pelaksanaan TMMD yang di Lebak Harjo ya, Komandan, betul, kemarin itu kira-kira ada berapa anggota yang ikut turut membangun desa? Anggota yang ikut 150 orang. 150. Warganya juga dari instansi tetangga juga seperti Pemda, Polri itu 150. Jadi kurang lebih 300 orang. Itu dengan masyarakat sama-sama kita bekerja sama, gotong royong untuk melaksanakan kegiatan ini seperti itu, Mbak. Oke. Apakah itu dilakukan dari pagi hingga malam atau ada jam-jam yang ditetapkan, Komandan? Kita laksanakan memang
menyesuaikan dengan cuaca. Ketika kita hujan kan tidak mungkin juga kita aduk semen sambil hujan-hujanan kan percuma juga. Jadi memang kita ketika kemarin pada saat karena musim hujan, jadi ketika cuaca bagus atau tidak hujan, nah itu kita optimalkan. Kadang memang lebih dari jam kerja atau di atas maghrib kita masih lanjut karena untuk target kita adalah selesai tepat waktu seperti itu. Jadi kita tidak pakai jam kerja, bukan pakai tidak bekerja, tapi kita optimalkan pada saat cuaca bagus atau tidak hujan, kita lembur seperti itu. Tapi ketika ada beberapa yang targetnya sudah tercapai, ya kita tetap laksanakan sesuai rencana. Alhamdulillah memang semuanya bisa selesai tepat waktu. Oke, Komandan. Nah, kalau tantangan terbesarnya mungkin yang Komandan rasakan saat di sana ada nggak, Komandan? Atau punya kesan saat melakukan TMMD di sana? Tadi kan mungkin ya dengan warga guyup. Kalau dari Komandan sendiri bagaimana? Kalau menurut saya sih memang tantangan terbesar ya tadi itu. Kita harus menimbulkan rasa wawasan kebangsaan ataupun rasa cinta tanah air atau bela negara warga itu tumbuh dengan kesadaran, yaitu itu menjadi tantangan terbesar saya sebetulnya. Memang ya alhamdulillah selama kita di sana tadi mungkin salah satu faktor kita mungkin dianggap alhamdulillah mungkin dianggap berhasil ya. Warga di sana benar-benar merasa kalau perlu ditambah seperti itu, kalau perlu ada kegiatan di sana lagi seperti itu. Jadi rasa emosionalnya sudah terbangun seperti itu. Itu saya rasakan mereka dengan melihat raut wajah para masyarakat tersebut, insya Allah itu ikhlas, tidak disetting, tidak buatan, tapi memang benar-benar dari hatinya para masyarakat itu sendiri. Itu justru minta tambah, nggak hanya sebulan. Betul. Ya Komandan. Minta diadakan lagi tahun depan, tiap tahun di sana. Atau justru warga pas saat penutupan ada request ke komandan nambah apa gitu diperbaiki apa gitu. Ya rata-rata yang seperti itu. Memang kan memang tidak bisa, jadi sana kan ada 4 dusun kalau tidak salah, itu memang tidak bisa semuanya terwadahi aspirasinya atau keinginannya kan, memang karena memang keterbatasan anggaran yang ada, kemudian waktunya juga terbatas. Makanya kan dengan anggaran dan waktu yang ada, kita rencanakan menjadi 10 paket pekerjaan tadi. Ya kita sampaikan ke mereka bahwa ya insya Allah nanti tinggal kita saran lagi ke Pak Bupati, semoga mungkin 1-2 tahun lagi kita bisa kesini lagi untuk kembali membangun desa Lebak Harjo tersebut. Amin. Gitu, Mbak. Nah, kalau seandainya diberi kesempatan untuk TMMD lagi di Lebak Harjo, apa yang akan diperbaiki dari request warga kemarin itu? Kalau menurut saya memang yang paling fokus adalah tentang tadi solusi untuk mengatasi banjir. Jadi memang saluran irigasi atau sungai-sungai di sana memang perlu penyudetan tadi, memang dalam skala yang besar. Kalau hanya kecil memang kurang efeknya kurang begitu terasa. Tapi ketika yang besar itu mungkin masyarakat akan sangat-sangat mungkin seumur hidup bisa ingat, karena memang selama ini masalah tersebut yang belum bisa teratasi, yaitu tadi banjir ketika hujan besar tadi itu di penyudetan sungai tadi itu. Jadi harapan saya memang kembali lagi, tapi itu tidak cukup dengan hanya peran pemerintah kabupaten, tapi mungkin perlu peran pemerintah provinsi maupun dari Kodam ataupun dari kementerian seperti itu, Mbak, karena memang perlu anggaran yang lumayan besar seperti itu. Dan tadi kan Komandan sampaikan selama pelaksanaan TMMD di sana tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tapi juga dipublikasikan nih ke masyarakat melalui tadi Instagram. Seberapa penting pengepublikasian pembangunan TMMD kepada masyarakat? Kalau menurut saya sekarang di era sekarang perannya sangat besar. Jadi kadang warga bisa tahu dari medsos ini, dari media-media online ini, itu sangat cepat prosesnya kan. Makanya dengan kemarin kita kemarin alhamdulillah dibantu oleh Bapak Danrem, Bapak Pangdam. Jadi meskipun kita Kodim Malang yang melaksanakan TMMD, tapi seluruh Dandim, seluruh Kodim di wilayah Malang Raya semuanya ikut mengirimkan personil medianya, penerangannya ikut hadir, ikut membuat
konten dalam hal ini, atau ikut publish kegiatan kita, sehingga itu efeknya sangat positif sekali. Masyarakat ya insya Allah dengan melihat kita hadir langsung di desa, semoga bisa meningkatkan lagi tingkat kepercayaan masyarakat kepada kita. Gitu. Memang selain digitalisasi tadi, memang peran generasi muda saat ini sangat positif, atau sangat harus kita eksplor apa yang dipunyai oleh warga kita ini, terutama generasi muda ini kan pinter-pinter kan, apalagi masalah IT seperti itu kan. Jadi kita ajak, kita rangkul benar untuk sama-sama kita menggiatkan tadi itu publish tentang kegiatan kita, sehingga masyarakat Malang khususnya bisa tahu semuanya bahwa kita hadir di TMMD 126 ini di Desa Lapak Harjo seperti itu. Iya. Dan sebenarnya juga sebagai bentuk secara tidak langsung promosi daerah tersebut. Betul. Yang tadi Komandan bilang ada Pantai Licin. Betul, Pantai Licin. Ya. Dan sebagai momentum kenangan. Mungkin Komandan bisa 10 tahun ke depan tonton lagi jadi kenangan, warga-warganya juga mungkin bisa untuk mengenang gitu kan. Ya, memang salah satu wujud kita bahwa kita pernah hadir di sana. Maka kita kemarin terakhir juga kita buat prasasti yang ditandatangani oleh Bapak Wakasat, sehingga ya kita harapkan itu bisa terus mengingat lah bahwa kita pernah hadir di sana di tahun 2025 ini, seperti itu, Mbak. Kalau kesan-kesan yang mungkin paling diingat oleh Komandan pada saat di sana apa? Kesan-pesan di sana ya kembali lagi memang gotong royong atau antusiasme warga, ataupun kebersamaan antara kita dengan warga itu betul-betul tercipta, betul-betul guyup, rukun. Jadi mereka benar tanpa kita minta, tanpa kita suruh, jadi mereka hadir langsung memberikan minum, memberikan makanan kecil, dan bahkan syukuran di tiap, bukan hanya selesai satu kali syukuran, tapi tidak. Jadi setiap titik pekerjaan itu mereka melaksanakan syukuran seperti itu kan. Jadi kenyang dong berarti. Kita malah mungkin beberapa orang bisa nambah berat badan di sana karena kan mereka nggak mikir, maksudnya tidak berhitungan. Jadi mereka memberikan apa yang mereka punya untuk kita itu. Itu kan salah satu menjadi motivasi kita, menjadi penyemangat kita. Wah, warganya ini apalagi kita harus lebih semangat lagi dari warga yang di situ, seperti itu, Mbak. Mungkin jadinya yang di sana anggota-anggota Komandan mungkin lebih kayak bukan capek nyangkul, itu capek makan ya Komandan. Makan terus nih. Betul. Gitu. Jadi kalau kita perut full kan kita nggak kerasa capek jadinya seperti itu. Tapi kerasa begah. Gitu, iya Komandan. Nah, terkait dengan TMMD ini, mungkin ada penekanan dari pemimpin TNI Angkatan Darat khususnya, ada pesan mungkin yang bisa disampaikan pada masyarakat, Komandan? Dari pimpinan Angkatan Darat untuk TMMD ke depan, kembali lagi yang sangat disasar dari kegiatan TMMD adalah yang pertama tadi untuk memajukan atau percepatan pembangunan dari level desa. Dan yang lebih outcome yang dari TMMD kan kembali lagi yaitu Komando Gabungan TNI dengan rakyat. Jadi warga, masyarakat benar-benar dengan kesadaran bisa turut serta atau dengan kesadaran turut serta untuk siap membela negaranya ketika dibutuhkan, seperti itu, Mbak. Nah, kalau setelah meraih penghargaan ini, punya inovasi nggak Komandan ke depannya? Mungkin ada ide, tapi nanti mungkin ke depannya bakal bisa dilaksanakan. Jadi mungkin ke depan saya harapkan yang akan saya lakukan nanti, kita menyarankan kepada pemerintah desa khususnya untuk memelihara bahwa kegiatan ini, hasil pekerjaan ini tuh harus berjangka waktu panjang, masa pakainya khususnya. Seperti kemarin udah kami sarankan ke desa bahwa desa perlu punya pengurus untuk mengurusi khususnya di pipanisasi ini. Jadi mereka buat semacam petugas untuk kontrol gitu, untuk kontrol, karena pengalaman di desa sebelah itu memang sudah ada seperti itu, tidak terkontrol sehingga itu tidak berjalan lama masa pakainya, sehingga diharapkan saya
saran kemarin, ide saya untuk menjaga memperpanjang masa pakai hasil pekerjaan kita ini, ya selain kita mengajak warga untuk turun, itu kan saya kerja kok, masa saya mau ngerusak seperti itu kan. Iya. Nah, yang selain itu tadi ya kita sarankan untuk membuat kepengurusan atau petugas yang mengawaki atau memelihara, sehingga ketika ada kerusakan sedikit langsung diperbaiki, sehingga tidak akan menjadi menambah kerusakan yang lebih besar. Jadi terawat itu. Gitu ya Komandan. Betul. Dalam jangka panjang. Betul, seperti itu. Ya. Baik Komandan, terakhir mungkin mau mengucapkan terima kasih ke berbagai elemen mungkin Komandan terhadap masyarakat Lebak Harjo terutamanya. Baik, jadi saya atas nama seluruh prajurit dan PNS di Kodim 0818 Malang Batu, yang pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Malang, Abah Sanusi, atas dukungan dari segi anggaran. Kabupaten Malang menganggarkan di tahun 2025 ini untuk pelaksanaan TMMD di Desa Lebak Harjo. Kemudian yang kedua, kepada seluruh warga masyarakat khususnya di Desa Lebak Harjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, terima kasih atas antusiasme, atas gotong royong, atas kesadaran untuk sama-sama kita turun untuk membangun desanya para masyarakat di Desa Lebak Harjo sendiri. Yang selanjutnya adalah terima kasih juga kepada para kepala dinas di lingkungan Desa Lebak Harjo, karena ya dukungan dari beliau-beliau juga kepada kepala dinas, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Yang terakhir, seluruh anggota Kodim 0818 yang dengan segala jerih payahnya, capeknya, alhamdulillah terbayar. Hari ini kita mendapatkan apresiasi dan mendapatkan predikat kita sebagai juara 1 di kategori A, yaitu tidak lepas. Saya tidak mungkin bisa tanpa adanya dari seluruh anggota. Jadi tidak ada, kemarin saya sampaikan di depan seluruh anggota Kodim 0818, tidak ada satu orang pun di Kodim 18 ini yang tidak punya peran untuk mencapai prestasi. Itu yang saya sampaikan kepada seluruh warga di Malang Batu khususnya. Baik, terima kasih Komandan. Terima kasih. Ya, kami ucapkan sekali lagi terima kasih Komandan telah hadir di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat ini. Dan walau baru hanya 2 bulan menjadi Dandim Malang Batu, tapi sudah menorehkan prestasi yang membanggakan. Siap. Menjadi Dan Satgas terbaik dan 3 kategori lainnya. Betul. Alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih atas segala dedikasinya Komandan. Semoga sehat selalu dan apa yang mungkin dicita-citakan ke depannya terwujud. Amin. Amin. Ya, dan untuk sahabat Kartika Podcast, tentu keberhasilan TMMD ini bukan hanya dari satu pihak saja, namun banyak elemen-elemen lain yang membantu sehingga berjalannya TMMD ini, terutama TMMD ke-126 dapat berjalan dengan lancar. Semoga perbincangan saya dengan narasumber saya yang luar biasa ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa.